Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum mulai pembelajaran, coba lihat di bawah kolong meja kalian ada sampah apa tidak? Tidak ada? Oke, bagus. Selanjutnya, rapikan tempat duduk kalian agar pembelajaran efektif. Sudah? Oke. Nah, untuk ketua kelas segera memimpin doa untuk mempersiapkan pembelajaran. Ya, silahkan. Oke. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen dulu. Di sini ada yang tidak hadir? Masuk semua? Alhamdulillah. Oke. Sebelum masuk pembelajaran, Ibu akan mereview ulang dulu nih materi sebelumnya. Coba, Jeffrey, materi sebelumnya apa? Coba jelaskan secara singkat menurut pemahaman Jeffrey. Oke, bagus. Ada yang tahu? Untuk sekarang ini Ibu akan memberikan materi tentang apa? Ya, betul, tentang semua bersih hidup jadi nyaman. Itu tentang toharoh. Oke, sebelum Ibu memberikan materi, coba lihat di buku kalian. Kan ada gambar ya. Coba kalian cermati dan kalian pahami maksud dari gambar tersebut itu apa. Di sini Ibu akan berikan pengetahuan tentang toharoh. Apa sih yang kalian ketahui tentang toharoh? Nah, apakah kalian sudah terbiasa melakukan toharoh? Nah, toharoh artinya bersuci dari najis dan hadas. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim yang menyebabkan ia tidak sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Tawaf apa? Berkeliling Ka'bah ya. Nah, apa saja yang harus dibersihkan nih? Semua harus dibersihkan termasuk badan, pakaian, tempat dan lingkungan yang menjadi tempat segala aktivitas kita. Lebih-lebih tempat yang kita gunakan untuk melaksanakan ibadah sholat nih. Nah, lokasi ibadah ini harus suci dari najis dan bersih dari segala kotoran, pasti akan menjadi lebih sempurna dan bermakna. Nah, toharoh itu meliputi dua hal nih. Yang pertama toharoh dari najis dan toharoh dari hadas. Toharoh dari najis maksudnya itu membersihkan sesuatu dari najis. Nah, ada 3 macam nih najisnya. Nah, yang berat dari yang ringan itu najis mukhafafah, yang sedang itu najis mutawasito, dan yang berat itu adalah najis mughalazo. Nah, najis mukhafafah atau najis yang ringan itu seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Cara menyucikannya itu mudah ya, sangat mudah sekali. Nah, cukup dengan memercikkan atau mengusap air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Nah, untuk najis sedang atau najis mutawasito, itu contoh najis ini seperti darah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang, dan sebagainya. Nah, najis jenis ini ada 2 macam nih, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Nah, untuk najis hukmiyah ini diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya atau zatnya, bau dan rasanya. Nah, cara mensucikannya itu cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Nah, sedangkan najis ainiyah adalah najis yang tampak wujudnya, kelihatan zatnya nih, dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Nah, caranya itu mensucikannya dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan bau dengan menggunakan air yang suci. Nah, yang terakhir ini najis berat, namanya najis mughalazo. Nah, najis ini bersumber dari anjing atau babi. Nah, cara mensucikannya melalui beberapa tahap nih. Rada panjang, rada ribet ya. Nah, dengan membasuh sebanyak 7 kali. Nah, satu kali diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Nah, kalian sudah mengetahui kan cara bersuci dari najis. Nah, selanjutnya gimana cara bersuci dari hadas? Nah, hadas itu ada 2 macam nih. Ada hadis besar dan ada hadis kecil. Ketika terkena hadis kecil, nah apabila mengalami atau melakukan salah satu dari hal 4 ini nih. Nah, yang pertama, keluar sesuatu dari kemaluan dan dubur. Yang kedua, hilang akal, contohnya seperti tidur. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dengan yang perempuan bukan muhrim. Dan yang terakhir, menyentuh kemaluan dan dubur dengan telapak tangan. Nah, untuk selanjutnya nih, cara mensucikan hadas kecil itu dengan cara berwudu. Nah, apabila tidak ada air
atau karena sesuatu hal yang menyebabkan tidak bisa berwudu, itu bisa dengan tayamum. Nah, nanti ibu akan memberi tahu gitu cara bertayamum itu seperti apa. Nah, selanjutnya ada mensucikan hadas besar. Nah, ketika kita mengalami atau melakukan salah satu dari 6 perkara untuk hadas besar, itu yang pertama yang berhubungan suami istri atau bersetubuh. Nah, yang kedua keluarnya mani, dan yang ketiga haid atau menstruasi bagi perempuan. Yang keempat melahirkan bagi yang perempuan, yang kelima nifas bagi yang perempuan, dan yang keenam meninggal dunia. Nah, cara mensucikannya adalah dengan mandi wajib, yaitu membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal yang tidak bisa bermandi wajib, nah maka bisa tayamum. Nah, masalah hadas besar bagi perempuan ya menjadi sangat yang penting untuk menarik untuk dipelajari ya. Nah, coba untuk yang perempuan simak baik-baik. Nah, perempuan mengalami peristiwa yang khusus yang tidak dialami oleh seorang laki-laki. Nah, seorang perempuan mengalami peristiwa haid, nifas, dan terkadang istihadah. Darah yang keluar dari rahim perempuan ada berbagai macam ya. Ada yang dinamakan haid atau menstruasi, nifas atau melahirkan, dan istihadah. Nah, untuk yang pertama nih, darah haid atau menstruasi. Darah yang keluar pada saat perempuan saat kondisi sehat. Nah, kalau kamu sudah mengalami haid atau menstruasi, maka bersyukurlah. Nah, itu artinya organ-organ kewanitaanmu sudah berfungsi secara normal. Kapan perempuan mengalami haid nih? Nah, sebagian perempuan ada yang sudah mengalami haid saat berumur 9 tahun. Namun rata-rata mereka mengalaminya pada usia belasan tahun. Berapa lama nih masa haidnya? Nah, masa haid itu minimal adalah sehari semalam, biasanya 6-7 hari, dan paling lama adalah 15 hari. Kalau setelah 15 hari darah masih terus keluar, maka darah itu merupakan darah istihadah atau darah penyakit. Nah, apabila kalian yang mengalami kondisi ini, segera berkonsultasi ke dokter. Nah, perlu diingat nih bahwa perempuan yang sedang haid tidak boleh melaksanakan sholat, puasa, membaca dan menyentuh atau memegang Al-Quran, tawaf atau berkeliling Ka'bah, dan berdiam diri di masjid, berhubungan suami istri, dan cerai dari suami. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, kedua itu darah nifas atau darah saat melahirkan. Nah, setelah kosongnya rahim dari kehamilan, meskipun hanya segumpal darah ya, itu tidak boleh. Rata-rata perempuan mengeluarkan darah nifas selama 40 hari dan paling lama 60 hari. Nah, adapun cara mandi wajib untuk perempuan yang nifas sama sebagaimana mandinya haid. Selanjutnya itu yang ada darah istihadah atau darah penyakit. Nah, darah yang keluar tidak pada hari-hari haid dan nifas. Nah, karena suatu penyakit. Nah, darah istihadah itu ada 4 macam nih ya. Yang pertama, keluar kurang dari masa haid. Yang kedua, keluar lebih dari masa haid. Yang ketiga, keluar sebelum usia haid atau setelah masa menopause. Selanjutnya, keluar lebih lama dari maksimal masa nifas. Nah, seseorang perempuan yang mengeluarkan darah istihadah tetap harus melaksanakan kewajiban sholat dan puasa. Nah, apabila hendak sholat, maka bersihkan darah itu pakai pembalut, kemudian ambillah air wudhu, baru melaksanakan sholat. Cara bertohara itu seperti apa? Tata cara tohara dari najis sudah dijelaskan di awal ya. Nah, sedangkan tata cara tohara dari hadas meliputi ada mandi wajib, wudhu, dan terakhir bertayamum. Nah, adapun sarana yang dapat digunakan untuk bertoharoh yaitu ada air, debu, dan batu. Nah, pada umumnya ya, orang bersuci menggunakan air. Nah, adapun air yang bisa dipakai untuk bersuci adalah air yang suci sekaligus mensucikan. Nah, air jenis ini merupakan air yang bersumber dari alam, baik yang keluar dari bumi maupun yang turun dari langit seperti air sumur, air sungai, air hujan, air laut, air danau, air embun, air salju, dan sebagainya. Nah, di bawah ini di sini gue akan menjelaskan secara rinci tentang tata cara tohara dari hadas. Yang pertama nih, akan baik-baik ya. Yang pertama, mandi wajib. Nah, mandi wajib adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar. Nah, sering disebut juga mandi janabat atau junub. Nah, adapun cara mandi wajib
adalah yang pertama niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Ya, dengan niat nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala, atau bahasa Indonesianya, saya niat mandi menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, menghilangkan najis apabila terdapat di badan seperti bekas tetesan darah. Dan yang terakhir, membasahi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pada saat mandi wajib, kita juga disunahkan untuk membaca basmalah, mencuci kedua tangan sebelum dimasukkan ke dalam jana, ya. Berwudu terlebih dahulu, mendahulukan yang kanan dari yang kiri, menggosok tubuh dan sebagainya. Yang selanjutnya, berwudu. Nah, wudu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, adapun tata caranya wudu, kalian sudah paham ya? Yang pertama niat dalam hati bila dilafalkan. Nah, dengan niat nawaitu wudu alirafil hadasil asgori fardhu lillahi ta'ala, atau bahasa Indonesianya, saya niat wudu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Nah, selanjutnya disunahkan untuk mencuci kedua tangan, berkumur-kumur, membersihkan lubang hidung, membasuh muka, basuh kedua tangan sampai sikut, kanan dulu, baru kiri dulu. Nah, yang selanjutnya mengusap kepala, selanjutnya membasuhkan telinga, selanjutnya tertib secara berurutan dan berdoa setelah berwudu. Terakhir adalah tayamum. Tayamum adalah pengganti wudu atau mandi wajib. Ya, hal ini dilakukan sebagai rukhsah atau keringanan untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan nih. Suatu ketika sedang memiliki hadas kecil atau hadas besar. Nah, sementara kita harus segera sholat nih. Namun pada saat itu tidak tersedia air nih, atau tidak bisa menggunakan air karena sesuatu hal. Nah, solusinya dengan cara bertayamum dengan menggunakan debu yang suci. Nah, jadi tayamum dilakukan dengan menggunakan sarana debu yang bersuci. Nah, debu ini digunakan sebagai pengganti air. Nah, apabila kita berada di dalam pesawat atau kendaraan, debu yang digunakan untuk tayamum cukup mengusap debu yang ada di dinding pesawat atau kendaraan. Cara ini boleh dilakukan jika pertama tidak ada air dan telah berusaha mencarinya. Yang kedua, berhalangan menggunakan air, misalkan sakit. Nah, yang ketiga, telah masuk waktu sholat. Bertayamum itu mudah ya. Caranya yang pertama niat. Dengan niat nawaitu tayamum li istibahati sholati fardhulillahi ta'ala, atau Indonesianya, aku niat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala. Nah, selanjutnya itu mengusap muka dengan tanah debu yang suci. Nah, sebelumnya itu kita tempelkan dulu nih tangan kita di dinding yang berdebu gitu ya, ditepuk 3 kali, baru usap muka dengan tanah ya, atau dengan debu yang suci. Selanjutnya mengusap tangan hingga sikut ya. Selanjutnya yang habis setelah tangan kanan, habis itu tangan kiri. Setelah itu berdoa. Nah, ini tentang hikmah toharoh. Betapa pentingnya bersuci atau toharoh dalam kehidupan kita, baik dari najis maupun dari hadas. Nah, bersuci memiliki keutamaan dan manfaat yang luar biasa. Nah, keutamaannya ini antara lain, yang pertama, orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala penyakit. Nah, karena kebanyakan sumber penyakit berasal dari kuman dan kotoran. Nah, yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhu akan bersinar wajahnya kala saat dibangkitkan dari kubur. Nah, yang ketiga, dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Dan ada ungkapan bijak pula yang mengatakan kebersihan pangkal kesehatan. Dan yang terakhir, kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. Oke, untuk yang sekarang, kalian isi pertanyaan pilihan ganda dan pertanyaannya ditulis di buku masing-masing. Minggu depan, Ibu akan memeriksa satu persatu. Untuk di sini, Ibu sebelum menutup perjumpaan kali ini, Ibu akan merangkumnya tentang toharoh itu. Nah, toharoh artinya bersuci baik dari hadas maupun najis. Nah, darah yang keluar dari rahim perempuan yang menyebabkan hadas besar adalah haid. Kalau melahirkan itu wilada dan nifas. Nah, yang ketiga itu tayamum adalah mengusap kedua tangan dengan debu yang suci.
Nah, tayamum adalah pengganti wudhu dan mandi wajib dengan syarat-syarat tertentu yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, rukun tayamum itu adalah niat, mengusap muka dengan tanah, mengusap kedua tangan sampai siku dengan tanah, dan terakhir tertib. Nah, mandi wajib atau mandi janabat atau junub adalah mengalirkan air yang suci ke seluruh badan disertai dengan niat untuk menghilangkan hadas besar. Dan selanjutnya rukun mandi wajib itu adalah niat, mengalirkan air ke seluruh badan sampai rata, ya. Selanjutnya ada istinja, adalah bersuci sesudah buang air besar dan buang air kecil. Nah, istinja bisa dilakukan dengan air atau batu. Dan yang terakhir, kita harus senantiasa menjaga kebersihan dan kesucian dimanapun, kapanpun, baik suci dari hadas maupun najis. Mungkin yang Ibu, nah, untuk materi kali ini kita cukupkan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Ya baik, Ibu tutup pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam perkataan dan perbuatan kesalahannya ya. Jangan lupa tugasnya minggu depan dikumpulkan ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.